para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi, mudah-mudahan sehat selalu. Masih bersama channel pendidikan Anda, Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kita berada pada episode 3 untuk membicarakan mengenai bagaimana hubungan teori hipotesis dan bagaimana menghasilkan teori dari sebuah hipotesis, dari sebuah penelitian misalkan. Nah, ini narasumbernya masih bersama Profesor Ali Sawkah, PhD. Beliau adalah guru besar Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Dan tentu saja, saudara, saya harap untuk klik subscribe dan komen, like, supaya video ini lebih bermanfaat bagi saudara dan juga sanak saudara kerabat yang dekat. Dan tolong share juga supaya banyak orang bisa belajar sepanjang hayat sesuai dengan tagline dari channel ini, berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kita sapa dulu narasumber istimewa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Yanto? Amin. Puasa sehat seperti tidak puasa semangatnya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah kita sehat-sehat, Pak Ali, dan memang harus sehat karena kelihatannya pandeminya sudah semakin jinak dan orang sudah mulai beraktivitas menuju ke normal. Nah, Pak Ali, alhamdulillah. Ya, kita ada di episode 3 ini akan membicarakan bagaimana mengenerate teori dari dan juga bagaimana menguji hipotesis barangkali. Silakan Pak Ali. Gimana Pak Ali? Ya Pak Yanto, ini tema besarnya episode ketiga ini tentang hipotesis ya. Ya. Jadi yang lalu sebelumnya ini kita bicara mengenai hipotesis sebagai dugaan hubungan antar variabel, antar faktor, antar fenomena itu dapat diuji dalam dua konteks, yaitu konteks menghasilkan teori, theory generating, atau memverifikasi teori, theory verification. Nah, sekarang bagaimana dalam konteks menghasilkan teori, itu hipotesis dibangun. Ya, begitu Pak Yanto. Ya. Jadi boleh saya teruskan ya? Ya, oke. Ya, kalau disebut itu misalnya hipotesis asalnya dari mana gitu kalau yang ini. Ya, hipotesis asalnya dari data. Ya. Asalnya dari data. Itu kan kadang-kadang disebut dengan induktif ya. Jadi data itu artinya bisa saja istilahnya itu data awal ya. Nah, misalnya sekarang ini biasanya hipotesis yang kemudian digunakan untuk menghasilkan teori itu adalah karena adanya fenomena-fenomena baru yang belum ada teorinya, gitu Pak. Ya. Seperti misalnya pandemi ini, mengenai katakanlah kalau dalam kaitannya dengan pendidikan itu pembelajaran daring yang kemudian melibatkan semua unsur ya masyarakat, khususnya sekarang misalnya dalam posisi pembelajaran daring di sekolah itu kan orang tua ikut berpartisipasi, ikut menjadi guru di rumah. Nah, ini kan belum ada teorinya karena katakanlah seluruh dunia belum pernah mengalami seperti ini. Nah, berdasar fenomena itu, jadi pengamatan awal yang kemudian menghasilkan data-data itu menghasilkan dugaan-dugaan. Jadi hipotesis ini dibangun atas pengamatan atau pengumpulan data atau pengumpulan informasi, pengumpulan fenomena yang kemudian dianalisis untuk menjadi proposisi. Ini jadi kalau boleh disebut levelnya itu di atas ada teori, di bawahnya itu ada hipotesis. Nah, di hipotesis itu dibangun. Jadi kalau tadi teori dibangun dari hipotesis, hipotesis dibangun dari proposisi. Proposisi ini sebetulnya juga hipotesis, tapi masih sangat awal, karena masih harus diteruskan. Jadi setelah dianalisis, jadi pengamatan awal tadi dari fenomena, inovasi yang dikumpulkan tadi menghasilkan proposisi.
karena memang belum cukup gitu. Sehingga kemudian setiap kali, ini bedanya misalnya kalau nanti pada saat kita bicara mengenai verifikasi, ini nganalisisnya itu terpadu langsung simultan dengan pengumpulan data. Jadi kan ada penelitian yang kemudian menganalisisnya itu setelah semua data terkumpul. Ini enggak. Jadi data-data awal itu katakanlah misalnya dari segi batas hari ya, hari ini selesai, kan masih harus diteruskan besok. Pada hari ini sudah perlu dianalisis menghasilkan proposisi. Ya, jadi proposisi itu semacam hipotesis awal yang dibangun dari data-data awal, gitu, yang kemudian masih diteruskan terus. Jadi dari proposisi itu, kemudian seperti diuji dengan menggunakan data-data berikutnya, yang kemudian dianalisis lagi, sehingga proposisi itu bisa kemudian berubah. Ya. Dan seterusnya Pak Yanto, terus saja, sehingga Pak Yanto, yang namanya menghasilkan teori dari hipotesis yang awalnya adalah proposisi, ini bisa saja berpuluh-puluh tahun, Pak Yanto. Ya. Jadi, tapi bisa juga beberapa hari, gitulah Pak Yanto. Ya, jadi itu bisa juga merupakan longitudinal research saya kira Pak Ali. Tidak one snapshot research yang tiba-tiba jadi. Kan harus jangka panjang itu. Jadi multi years bahkan, ya kan? Untuk ya sebetulnya labelnya itu tidak harus dengan menggunakan longitudinal ya. Jadi artinya memang ini labelnya itu mungkin kalau dalam penelitian kualitatif itu grounded theory atau in-depth study ya. Jadi betul-betul fenomena ya, ini tidak terbatas siapa yang menjadi sumber datanya Pak Yanto. Jadi Pak Yanto itu pernah suatu saat berapa puluh tahun itu ada seorang peneliti dari Amerika kalau tidak salah ya, itu meneliti tentang perilaku kepala suku di sebuah wilayah di Indonesia ya. Kalau tidak salah di Irian Jaya, itu bisa berpuluh-puluh tahun. Sehingga kemudian peneliti ini mengawini kepala sukunya. Itu hanya karena tadi dia ingin menghasilkan teori, dan kemudian pengumpulan datanya itu ya setiap hari. Nah, ini kemudian pertanyaannya adalah kapan selesai? Setiap kali ada data baru, proposisinya, jadi proposisi sekali lagi mungkin hipotesis awal itu kemudian diperbaiki. Kemudian pada hari berikutnya, waktu berikutnya lah gitu, itu kemudian mengambil data lagi untuk melihat apakah proposisi itu masih perlu diperbaiki atau tidak. Terus menerus. Nah, pertanyaannya adalah kapan bisa dihentikan itu. Nah, ini istilah yang saya kira juga sudah cukup lazim, tetapi belum tentu semua tahu, yaitu adanya data redundancy atau data saturation, gitu Pak. Jadi kalau saturasi data. Ya, kalau datanya sudah jenuh, itu artinya sudah mencapai sesuatu yang diinginkan. Nah, data jenuh itu dikatakan data jenuh itu apa? Yaitu apabila peneliti ini setiap hari merevisi proposisi dari setiap kali pengambilan data baru, ternyata masih ada data-data baru yang kemudian tidak bisa mengatakan oke, sudah selesai, karena dia harus masih tetap merevisi, meningkatkan ya, artinya kekuatan dari hipotesis yang dia bangun dari proposisi itu. Sehingga setelah kemudian ternyata jenuh, artinya informasinya itu tidak ada lagi yang baru. Jadi setiap kali dia mengecek proposisi dari lapangan, itu tetap saja proposisinya itu tidak bisa diubah karena tidak ada informasi baru, tidak ada data baru, maka kemudian itu bisa dikatakan, tentu ini datanya selalu harus ditunjukkan sebagai bukti bahwa pada waktu mengumpulkan data berikutnya itu memang tidak ada hal-hal yang baru.
Nah, oleh karena itulah pada saat itu dia bisa mengatakan, oke, inilah adalah hipotesis saya yang kemudian sudah bisa dianggap sebagai teori. Ya, teori yang dihasilkan dari pengumpulan data untuk menguji proposisi sebagai hipotesis awal dan kemudian menjadi hipotesis, dan akhirnya setelah kemudian jenuh itu bisa dianggap sebagai teori. Karena pada dasarnya dari segi rumusan, proposisi, hipotesis, dan teori itu akan sama, yaitu pernyataan hubungan antar variabel, antar fenomena yang kemudian bisa menghasilkan satu teori yang kuat tentang fenomena baru. Tapi ini dilakukan apabila memang ada fenomena baru, gitu Pak Yanto. Ya, jadi itu kelihatannya kalau itu skenarionya, berarti orang harus melibatkan diri dalam pendekatan kualitatif dan hasilnya adalah yang disebut dengan substantif teori. Yang kemudian dari teori yang substantif itu bisa verifikasi secara kuantitatif. Mungkin begitu Pak Ali ya? Gimana caranya? Ya, betul. Jadi ini kemudian pertanyaannya adalah setelah teori yang dibangun dari hipotesis yang dibangun dari proposisi, itu mau diapakan? Nah, orang lain, peneliti lain, itu kemudian bisa mempertanyakan teori itu dengan menguji teori. Ya, uji teori itu adalah teori verification, ya, memverifikasi teori. Jadi apakah kemudian teori itu memang betul-betul kuat, itu keberlakuannya di tempat lain dan seterusnya, itu kemudian harus diuji dalam bentuk theory verification, yang mungkin menjadi topik episode keempat berikutnya, Pak Yanto. Ya, dan yang saya ketahui bahwa ketika misalnya grounded research itu menghasilkan teori, itu juga tidak serta-merta bahwa dia bisa menganggap walaupun dengan datanya sudah nggak ada barang yang baru, tapi dia harus juga melakukan triangulasi apakah benar bahwa teori yang dilahirkan itu adalah betul-betul teori baru juga. Sehingga dia juga harus Iya, betul. mempelajari teori yang sudah ada berpuluh-puluh jurnal, bahkan beratus-ratus. Itulah Ya, prinsip riset kualitatif saya ya, kira. betul. Ya, dan Ya, betul Pak Yanto. Pak Yanto itu menyebut triangulasi memang bagian dari yang sangat dipentingkan dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah keilmuan, ya. Karena kalau dalam pendekatan penelitian lain, maka triangulasi itu memang senjata memvalidasi, ya, ya, memvalidasi temuan-temuannya. Begitu Pak Yanto. ya, baiklah Pak Ali, saya kira ini sudah luar biasa mengenai kajian kita soal hipotesis dan teori proposisi. Saya kira ini merupakan langkah middle lah sebelum diverifikasi, langkah menengah yang harus diketahui oleh para peneliti, para mahasiswa S3 dan sebagainya. Tentu saja ketika S3 itu kan tidak mungkin mengharapkan sampai perfect, tapi bagaimana memfasilitasi mereka berlatih dengan benar, itu kan paling nggak mungkin dalam waktu 2 semester bisa mengenerate teori yang memang Iya, betul. Ya, memang tergantung dari fenomenanya. Apakah fenomena baru itu adalah kompleks atau sederhana, Pak Yanto. Sebelum ditutup, Pak Yanto, saya ingin mengingatkan dalam kaitannya dengan ini, ada dalam buku-buku selalu disebut dalam penelitian kualitatif itu peneliti ada instrumennya, gitu ya. Itu dalam hal ini maka kenapa disebut bahwa peneliti itu adalah instrumennya, karena dia yang mengumpulkan data, dia yang kemudian harus menganalisis langsung. Jadi setiap hari pengumpulan data itu kemudian segera diikuti oleh analisis. Jadi kalau kemudian bukan peneliti sebagai instrumen, maka analisisnya tidak bisa langsung, gitu Pak Yanto. Ya, oke. Ya, begitulah saudara-saudara yang meneliti
dengan metode kualitatif, saudara harus sebagai instrumen, data dikumpulkan, bikin tema, kemudian dianalisis dan bisa direduksi dan sebagainya. Masih banyak upacara yang dilakukan. Nah, sampai ketemu minggu depan episode 4 yang kita akan berbicara mengenai bagaimana memverifikasi teori yang sudah di-generate, yang sudah dihasilkan dari penelitian awal dengan metode kualitatif misalkan. Terima kasih Pak Ali atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Amin. Dan ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto. Oke, sami-sami.